Selamat pagi Bapak Ibu semua. Kurang keras. Shalom. Lagi, shalom. Diberkati Tuhan, amin. Siapa yang diberkati Tuhan, angkat tangannya tinggi-tinggi, lambai. Happy New Year semua. Happy New Year. Tengok kiri kanan, katakan Happy New Year. Ya, syukur puji Tuhan, tahun ini kita dapat melangkah ke tahun yang baru. Karena berkat kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan, kita masih sehat. Amin. Amin. Tak kurang satu apapun, amin. Amin. Semua karena berkat Tuhan, haleluya. Kita bersyukur sebab Tuhan itu kita baik, amin. Haleluya, beri kemuliaan bagi Allah kita, haleluya. Haleluya. Haleluya, Jesus. Kasih setia Tuhan bersama hidup kita, amin. Kasih setiamu nyata bagiku.
jiwaku. Cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku serahkan padamu. Harapanku, yes, ada di dalamnya, di dalammu. Haleluya. Ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Haleluya, di jiwaku, ada dalam hadiratmu, ku menyembah, mengiringmu seumur hidupku,
surga, kami bersyukur Tuhan karena Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, bila mana kami meletakkan kehidupan kami dalam Engkau, tidak akan pernah sia-sia. Karena kami tahu Tuhan masa depan kami, semua sudah Engkau rencanakan dengan indah dan baik sekali. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, karena Engkau Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang sangat-sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, berikan kami kekuatan Tuhan untuk tetap mengiring Engkau sehingga kedatangan-Mu yang kedua kali, sehingga Engkau memanggil kami Tuhan untuk tetap setia mengikut Engkau Tuhan, untuk tetap setia memikul salib-Mu ya Bapa. Berikan kami kekuatan. Kami tidak mampu tetapi kami percaya bila mana kami meletakkan hidup kami dalam Engkau, kami dimampukan, kami dikuatkan, kami dibolehkan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih, haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita, amin, haleluya. Shalom saudaraku, salam sejahtera, apa kabar? Puji Tuhan kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk datang beribadah bersama-sama, sama ada pertemuan secara fisikal ataupun pertemuan melalui kebaktian online. Puji Tuhan saudaraku, mari kita siapkan hati kita sebelum kita dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dan account bank, kamu boleh bank in melalui account bank ataupun memberi pemberian melalui aplikasi Bus. Amin. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur Tuhan buat pada pagi hari ini kami bisa datang dalam hadirat-Mu, kami bisa menyembah Engkau, kami bisa mengagungkan Engkau, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau memberi dari hati kami Tuhan, dalam kerajaan-Mu, sehingga pemberian kami bisa membantu ataupun bisa memperluaskan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, kami siapkan hati kami untuk memberi dan juga berkati firman Tuhan yang kami akan dengar sebentar. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan bersyukur, haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan saudaraku, Tuhan begitu baik karena pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya sehingga kita bisa bertumbuh, sehingga kita bisa menghasilkan buah, sehingga kita bisa masuk ke dalam panggilan kita sebagai anak Tuhan dan memenuhi rancangan Tuhan di muka bumi ini. Puji Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita sehingga kita bisa mengerti apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita dari hari ke hari, terutamanya pada akhir-akhir waktu ini. Kita telah belajar saudaraku mengenai menghadapi gelombang ataupun badai penghakiman yang akan datang. Kita juga telah belajar bagaimana mempersiapkan diri, dan kita juga belajar kedatangan anak manusia itu seperti apa yang terjadi di zaman Nuh, dan begitulah akan terjadi ketika kedatangan anak manusia pada kali yang kedua ke muka bumi ini. Dan kita terus belajar daripada Nuh, apa yang berlaku terhadap Nuh, apa yang Nuh lakukan di dalam menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa yang ada ketika itu, bagaimana juga Nuh ketika itu
membuat bahtera dan mengurungkan diri di dalam bahtera sehingga Tuhan membinasakan semua makhluk hidup yang ada ketika itu dan memberikan keselamatan hanya kepada Nuh dan menantunya dan anak-anaknya serta istrinya. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi hari ini kita belajar bahwa setelah Nuh berada di dalam bahtera, kita lihat bahwa Nuh siap masuk ke dalam namanya perintah berkurung yang pertama. Dan sebelum datangnya air bah, Tuhan menyuruh Nuh dan sisi keluarganya masuk ke dalam bahtera untuk mengurungkan diri supaya banjir yang besar tidak memusnahkan mereka. Ini sangat kita pelajari daripada peristiwa Nuh, di mana perintah berkurung yang pertama itu sudah ada di zaman Nuh. Amin. Dan Nuh adalah manusia pertama yang masuk ke dalam perintah berkurung yang Tuhan kehendaki mereka untuk mengurungkan diri dalam bahtera, karena sebentar lagi Tuhan menghukum bumi dengan air bah, dengan banjir yang besar. Saudaraku, kita baca dulu saudaraku dalam Keluaran pasal 6 ayat yang ke-6. Inilah riwayat Nuh dalam kalangan yang sezaman dengannya. Nuh seorang yang benar dan tidak bercelah. Dia hidup akrab dengan Allah. Dan terus bacakan dalam Kejadian 7 ayat yang pertama, bunyi sedemikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Nuh, masuklah kamu beserta seisi keluargamu ke dalam bahtera. Karena aku melihat engkaulah orang yang benar dalam kalangan yang sezaman denganmu. Saudaraku, mengapa Tuhan memerintahkan Nuh masuk mengurungkan dirinya dalam bahtera? Dan Tuhan mau menyelamatkan Nuh daripada air bah, daripada penghukuman Tuhan terhadap manusia yang begitu jahat. Dan Tuhan berkata di dalam Kejadian bahwa dia menyesal menjadikan manusia karena hati manusia penuh dengan kejahatan. Mereka melawan Tuhan, mereka ingin membangun satu bangsa yang besar untuk memberontak kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan menghukum mereka walaupun Tuhan memberikan kesempatan untuk mereka bertobat selama 120 tahun setelah disambil Nuh membuat bahtera. Nuh juga mengingatkan bangsa itu, tetapi bangsa-bangsa zaman Nuh tidak peduli akan apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan berikan amaran kepada mereka, peringatan kepada mereka. Saudaraku yang siman dalam Tuhan, kalau kita baca dalam Kejadian 6, 5 hingga 8, firman Tuhan berbunyi demikian. Namun begitu Tuhan melihat kejahatan manusia besar di bumi, dan segala hasrat dan kecenderungan hati mereka sentiasa tertumpu pada kejahatan saja. Dengar baik-baik ayat yang ke-6. Maka menyesallah Tuhan karena dia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu mendukakan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang kuciptakan dari muka bumi. Manusia dan juga hewan, termasuk hewan yang melata dan burung-burung di udara, karena hatiku kesal bahwa aku telah menjadikan manusia, tetapi Nuh mendapat rahmat di mata Tuhan. Saudara yang siman dalam Tuhan yang saya kasihi, kalau kita baca sebelumnya, dan kita baca dalam perjanjian baru juga, mengatakan bahwa kedatangan anak manusia itu sama halnya terjadi pada zaman Nuh. Manusia ketika itu tidak lagi peduli akan pesan Tuhan. Dan menjadikan diri mereka adalah Allah, bersandar kepada kekuatan mereka sendiri. Mereka membangun satu bangsa yang kuat untuk melawan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata bahwa hati mereka tertuju kepada yang kejahatan. Mari kita selidiki dan perhatikan hidup kita. Adakah kita memiliki sikap hati seperti orang-orang yang ada pada zaman Nuh, yang tidak peduli akan Tuhan, mengandalkan kekuatan sendiri, sombong, tidak perlukan Tuhan dalam hidupmu? Dan saudaraku, kalau kita lihat bahwa Tuhan berkata bahwa kedatangan anak manusia itu sama dengan keadaan yang berlaku di zaman Nuh, di mana-mana waktu itu manusia penuh dengan kejahatan. Saudaraku, Tuhan mau kita menyelidiki hati kita. Adakah saudara pada hari ini secara pribadi ataupun saudara secara grup ataupun dalam keluarga saudara ataupun dalam perkumpulan dalam gereja saudara, adakah hati saudara benar-benar inginkan Tuhan, atau engkau datang ke gereja tetapi hatimu jahat di mata Tuhan? Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita mesti
mengerti dan kita perlu ingat bahwa kedatangan Anak Manusia sama halnya apa yang terjadi di zaman Nuh. Dan ini dia, Tuhan juga berikan kesempatan di saat-saat terakhir kepada manusia ketika itu. Saat-saat terakhir, 7 hari sebelum Tuhan menurunkan hujan dan membuka mata air ataupun samudra raya, mata air daripada bumi itu, saudaraku, 7 hari Nuh memperingatkan bangsa itu bahwa Tuhan segera akan menghukum bumi. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, dan ini dia diberikan amaran, dan sebentar lagi Nuh akan naik ke Batra dan mengurungkan diri untuk terselamat daripada hukuman ataupun air bah yang Tuhan jatuhkan ke atas manusia ketika itu. Ya saudaraku, Kejadian 7 ayat 4 mengatakan, sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi ini, 40 hari 40 malam lamanya, dan ke semua makhluk yang telah kujadikan itu akan kuhapuskan dari muka bumi. Kejadian 7:10, maka setelah 7 hari banjir pun melanda bumi. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, sebelum peristiwa banjir besar pada zaman Nuh, Tuhan telah memperingatkan manusia bahwa Tuhan pasti akan menghukum. Namun apa yang berlaku? Manusia mengejek Nuh dan tidak mengindahkan peringatan yang diberikan Nuh kepada mereka. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, pada hari ini ketika kita mendengar firman Tuhan, adakah kita mengejek akan firman Tuhan? Adakah kita tidak peduli? Atau kita hanya mendengarkan firman Tuhan sekadar untuk mendengar tetapi tidak menuruti apa yang Tuhan bicarakan? Atau kita tidak peduli langsung akan peringatan Tuhan dalam kehidupan kita? Hari ini saya ingin memperingatkan saudara dan saya bahwa kedatangan Anak Manusia sama halnya berlaku di zaman Nuh. Kalau kita lihat dalam keadaan kita di sekelilingi apa yang kita alami pada hari ini, sepertinya sama dengan zaman Nuh. Di mana Nuh ketika itu masuk ke dalam perintah berkur, masuk ke dalam Batra dan memiliki kesempatan dan diselamatkan, dan sebelum Tuhan menutup pintu ataupun pintu kapal itu, saudaraku, di sini Nuh menyadari bahwa dia memiliki keselamatan dalam Tuhan, karena firman Tuhan mengatakan bahwa dia hidup saleh bersama dengan keluarganya. Jadi saudaraku, di akhir zaman, sebelum datangnya Anak Manusia, kita harus mengerti dan melihat kembali di zaman Nuh, dan saya percaya bahwa kesempatan terakhir bagi manusia diberikan untuk bertobat. Kalau kita lihat hari ini, Tuhan memberikan saudara kesempatan, kasih karunia dan anugerah Tuhan masih ada dalam hidup saudara dan saya. Jadi ketika saudara menyadari bahwa saudara tidak pernah mengindahkan apa yang Tuhan bicarakan, apa yang firman Tuhan katakan kepadamu, jika kita tidak mengindahkan, kita akan senasib sama seperti orang-orang yang berada dalam zaman Nuh. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita perlu mengerti bahwa Tuhan mengingatkan kita setiap minggu dalam gereja melalui Roh Kudusnya, Roh Allah yang berbicara kepada memperingatkan engkau. Tetapi kita mesti selidiki hati kita. Adakah hati kita benar-benar mau ditegur atau mau diperbaharui atau mau menuruti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, persiapan dan amaran telah dikeluarkan Tuhan sekian lama kepada bangsa itu, juga kepada kita. Saudaraku, bayangkan, ada yang percaya bahwa Nabi Nuh mengambil masa selama 120 tahun untuk memindah Batra tersebut. Namun sebelum Tuhan menghukum bumi dengan banjir yang besar, Nuh telah berbicara tentang dosa mereka. Nuh telah menyatakan kesalahan mereka, namun mereka tidak mau berpaling kepada Tuhan. Mereka mengindahkan. Walaupun selama 120 tahun, waktu yang panjang sekali, proses pembuatan Batra itu, sambil membuat Batra, Nuh menyatakan tanda bahwa ketika Batra dibuat, pasti ada hujan, pasti ada banjir yang besar. Tetapi bangsa di situ tidak mengindahkan, malah mengejek dan menghina. Saudaraku, ketika kita melihat Batra, ketika kita berada di zaman itu dan kita melihat Batra, dan kita percaya bahwa Batra dibuat untuk
berlabuh ataupun berlayar ataupun merentasi lautan, sudah pasti. Tetapi mereka tidak mengendahkan selama 120 tahun. Dan pada waktu itu juga setelah 120 tahun Tuhan masih memberikan peluang 7 hari sebelum Tuhan mendatangkan hujan. Sebelum Tuhan mendatangkan banjir. Dan di mana pada waktu itu para binatang berdua-dua, yang halal, yang haram masuk ke dalam Batra. Namun orang-orang di situ masih tidak mau mengendahkan amaran Tuhan. Saudaraku, jadi kedatangan anak manusia seperti ini. Dan kalau kita lihat di sekeliling kita, ramai orang percaya Tuhan, tapi tidak pernah mengindahkan amaran Tuhan dalam hidupnya. Kalau kita baca dalam Lukas 17 ayat 26 hingga yang ke-27. Dan sama seperti terjadinya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka akan makan minum, mereka kawin dan dikawinkan. Sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam Batra, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Inilah masa yang sama akan kedatangan anak manusia kali kedua. Dan Tuhan memberikan amaran kepada saudara dan saya. Sebelum kedatangan Tuhan ke dunia ini, firman Tuhan mengatakan 7 hari dia akan menyatakan firman Tuhan. Tapi saya percaya bahwa ketika hati kita keras, walaupun kita diberikan amaran begitu lama sekali tentang kehidupan kita, tentang hubungan kita dengan Tuhan, saya percaya bahwa engkau tidak akan pernah mengindahkan jika hatimu keras, jika engkau tidak bertobat. Saudaraku, sama dengan bangsa ini. 120 tahun diberikan amaran. Dan amaran terakhir selama 7 hari juga mereka tidak indah. Sampai Tuhan menutup bahtera. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa naik ke bahtera itu. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, dapatkah kita melihat adanya saat-saat yang penuh kecemasan untuk mendapatkan, untuk masuk ke dalam keselamatan hari-hari terakhir ini, saudaraku. Jadi mari kita menilai hati kita, sejauh mana kita mengasihi Tuhan. Sejauh mana kita hidup benar di hadapan Tuhan seperti Nuh. Kejadian 6:9. Nuh seorang yang benar dan tidak bercela dia hidup akrab dengan Allah. Saudaraku, sejauh mana Anda menjadi orang yang benar dan tidak bercela di mata Tuhan, di hati Tuhan? Sejauh mana Anda ada hubungan yang akrab dengan Tuhan? Saudaraku, mari pada saat ini kita membangun hubungan kita yang akrab dengan Tuhan. Kita tahu bahwa kita sudah mendengar begitu lama amaran tentang Tuhan, tentang kedatangan anak manusia, tentang penghukuman Tuhan akan manusia. Tetapi ramai di antara orang-orang Kristen tidak peduli akan amaran yang Tuhan berikan kepadanya. Saudaraku, dan Tuhan mengatakan bahwa kita akan senasib dengan apa yang berlaku di zaman Nuh. Orang-orang yang menerima penghukuman dan semua mati karena Tuhan menyesal menjadikan manusia karena kejahatan. Maukah saudaraku ketika Tuhan berjumpa dengan kita dan Tuhan katakan, aku menyesal menciptakan engkau karena engkau memperbuat kejahatan. Minggu lalu kita berbicara tentang ketika kita berhadapan dengan bana penghakiman, ada orang yang berseru dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah aku berbuat demi namamu? Tuhan, Tuhan, bukankah aku melayani engkau? Tuhan, bukankah aku menyembuhkan orang sakit demi namamu? Dan Tuhan mengatakan, hai kamu semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Saudaraku, saya percaya bahwa saudara dan saya juga tidak mau ketika kita datang di hadapan Tuhan dan Tuhan tidak mengenal saudara dan saya. Dan Tuhan dan kita tidak mau juga mengatakan bahwa saya menyesal. Tuhan mengatakan saya menyesal menciptakan engkau karena hatimu penuh dengan kejahatan. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita perlu menyelidiki hati kita. Kita sedang bergerak masuk ke satu era yang baru. Satu era di mana Tuhan mau kita benar-benar masuk penuh dengan pertobatan, penuh dengan mengharapkan kehidupan kita di hadapan Tuhan benar-benar bersandar kepada Tuhan. Sebelum Nuh masuk ke era baru, setelah Tuhan menghukum bumi itu, menghukum orang-orang yang ada di zamannya, sebelum dia masuk ke era baru, Nuh juga masuk namanya dalam perintah berkurung selama 370 hari. Saudaraku, menurut pengalaman saudara dan saya, kita juga mengalami hal yang sama.
kita masuk ke dalam perintah berkurung disebabkan oleh sakit penyakit, disebabkan oleh virus COVID-19. Saudara saya tidak boleh bergerak kemana-mana, hanya duduk di rumah dan keluar beli barang dan balik. Dan semua ini kita rasakan dan hampir setahun. Dan Nuh sama dengan Nuh. Nuh juga berada di dalam Batra itu menurut Alkitab 370 hari. Dan setelah dia keluar daripada Batra, disitulah Tuhan membawa Nuh masuk ke era yang baru. Satu hal yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupannya. Kalau kita baca saudaraku di dalam Kejadian 7, 11 hingga ayat 13 dan juga Kejadian 8, 14 hingga 15, kita bisa melihat. Di situ Nuh berada dalam Batra selama 370 hari dan setelah itu Tuhan setelah perintah berkurung itu Nuh keluar dan Tuhan membuat musim ataupun Tuhan memberikan satu era yang baru dalam kehidupan Nuh. Kalau kita baca saudaraku di dalam Kejadian 7:16, Kejadian 7:16, semua yang masuk ke dalam Batra itu ialah jantan betina seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Kemudian Tuhan menutup pintu Batra itu lalu masuk. Maksudnya saudaraku, setelah Nuh masuk ke dalam Batra, Tuhan tutupkan Batra itu dan Nuh berada dalam Batra itu selama 370 hari. Amin. Dan setelah Nuh keluar daripada Batra itu saudaraku, dan Tuhan berkata kepada Nuh bahwa dia membuat satu perjanjian yang baru bahwa dia akan mendatangkan 4 musim setelah tamatnya air bah. Dan kita percaya bahwa di bumi ini terdapat di planet bumi ini mengalami 4 musim, terutamanya di kawasan yang berada di dalam kutub utara dan kutub selatan, dan kita tahu bahwa musim-musim ini adalah musim-musim bunga, musim spring ataupun spring season, musim panas, summer, musim luru, dan juga musim sejuk. Amin. Dan inilah yang Tuhan kerjakan sebelum air bah. Tidak ada musim ini, tetapi setelah itu Nuh telah keluar daripada Batra dan Tuhan berjanji bahwa tidak akan lagi menghukum manusia dan Tuhan memberikan satu era yang baru buat Nuh. Dan saya percaya bahwa ketika kita telah mengalami COVID-19 ataupun perintah berkurung ini, dan saya percaya bahwa kita juga akan mengalami hal yang sama seperti Nuh dan kita harus memperbarui hubungan kita dengan Tuhan. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ada perintah baru yang Tuhan berikan kepada Nuh setelah ia keluar daripada Batra. Kalau kita baca saudaraku dalam Kejadian 2 ayat yang ke-16. Kejadian 2 ayat yang ke-16. Lalu Tuhan memberikan perintah kepada manusia, itu firman-Nya, engkau bebas memakan daripada semua pokok di dalam taman ini. Ini adalah perintah yang pertama yang Tuhan berikan kepada kepada Adam dan Hawa. Kepada Adam dan Hawa. Dan setelah Nuh keluar daripada Batra, ada perintah yang baru yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan berikan kepada Nuh. Di dalam Kejadian 9 yang ketiga, segala yang bergerak, yang mempunyai hidup akan menjadi makananmu, sebagaimana aku memberimu tumbuh-tumbuhan hijau, ini kini aku memberimu semuanya. Dan ketika itu saudaraku, segala haiwan diselamatkan oleh Nuh untuk membekalkan makanan kepadanya. Jadi dalam era baru ini, Tuhan mau Nuh mengerti bahwa ada perjanjian baru yang Tuhan telah berikan kepadanya, di mana Tuhan mengatakan dalam firman-Nya bahwa ada 4 musim yang akan Nuh lalui ketika itu. Tuhan akan mendatangkan 4 musim di dalam setelah air bah. Bukan itu saja, Tuhan juga mengatakan bahwa makananmu bukan lagi tumbuh-tumbuhan, tetapi selain tumbuh-tumbuhan makananmu juga adalah binatang. Makanan daging yang berkhasiat, yang berprotein. Maksudnya saudaraku, ini hal yang baru buat Nuh. Masuk ke dalam era baru setelah perintah berkurung. Saudara kasih dalam Tuhan, Kejadian 8 ayat 22 mengatakan, Kejadian 8 ayat 22 mengatakan, selama bumi masih wujud, tidak akan putus bertali arus musim menabur dan musim menuai, sejuk dan panas, musim kemarau dan musim hujan, serta siang dan malam. Ini dia saudaraku. Jadi apa kaitan dengan kita? Setelah tamatnya perintah berkurung, tatapan yang baru dilakukan oleh Tuhan, di mana kita tidak lagi menjalankan kehidupan yang sama seperti dulu. Ada hal yang berubah saudaraku. Kita mesti mengerti bahwa apa yang berlaku di zaman Nuh berlaku dalam kehidupan kita pada saat ini sebelum kedatangan anak manusia. Jadi kalau Nuh mengalami perintah berkurung, saudara juga mengalami perintah berkurung, saya juga mengalami perintah berkurung, dan ada hal-hal yang baru kita alami. Dan kebanyakan kita masuk ke dalam dunia digital,
di dalam bisnis, melalui dunia digital, dalam ibadah juga kita masuk ke dalam dunia digital. Ada hal yang norma yang baru yang kita harus lalui. Jadi saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ini dia manusia, kehidupan manusia berubah setelah perintah berkurung. Setelah kita mengalami namanya satu musibah yang Tuhan telah nyatakan, yang jatuhkan ke atas bumi ini. Kita mengalami sesuatu yang mengubah hidup sejarah manusia, termasuk kehidupan saudara dan saya juga terkesan lewat COVID-19 dan dunia masuk ke dalam perintah berkurung, sehingga kehidupan manusia itu berubah secara total, masuk ke dalam satu kehidupan baru, cara-cara yang baru. Dan kalau kita lihat di sini saudaraku, kehidupan manusia itu beralih ke dunia digital sehampir 80%. Dan kita perlu menyesuaikan diri untuk kita masuk ke dalam apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Saudaraku, jadi kita masuk ke dalam perjanjian dengan Tuhan. Hal-hal yang baru yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita baca dalam Kejadian 6, 17 hingga 18. Kejadian 6, 17 hingga 18. Ketahuilah, aku mendatangkan banjir untuk melanda bumi, demi memusnahkan semua makhluk yang bernyawa di bawah langit, dan semua yang hidup di bumi dan yang akan mati. Akan tetapi aku mengingat perjanjianku dengan kamu beserta anak-anak istrimu dan istri anak-anakmu, dan masuk ke dalam batra itu. Amin. Tuhan mengingat perjanjiannya, dan Tuhan membuat perjanjian dengan Nuh karena mereka orang hidup yang benar di hadapan Tuhan. Jadi saudaraku, Tuhan mau kita mengerti bahwa saudara dan Tuhan telah menyatakan perjanjiannya dengan engkau ketika engkau hidup benar di mata Tuhan. Saudaraku, Tuhan mau kita masuk ke dalam tujuan dan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita di akhir-akhir kehidupan kita. Kalau kita baca dalam Kejadian 8 ayat yang ke-17 hingga ayat ke-19, firman Tuhan berkata sedemikian, bawalah keluar semua makhluk yang bernyawa yang ada bersama-samamu, yaitu segala burung, haiwan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Biarkan ke semua makhluk itu memenuhi bumi, berkembang biak, dan bertambah banyak di bumi. Maka keluarlah Nuh beserta anak-anak istrinya dan para menantu perempuannya. Seterusnya keluar pula dari batra itu menurut jenis segala haiwan liar, segala binatang melata, segala burung, yaitu semua yang bergerak. Amin. Ketika itu saudaraku, tidak ada lagi manusia yang hidup untuk diri mereka sendiri, tapi manusia hidup memenuhi panggilan Tuhan. Kita perlu sadar akan kemurahan Tuhan yang ingin menyelamatkan saudara dan saya. Setelah tamatnya perintah berkurung ini saudaraku, kita perlu dapat melihat betapa rapuhnya kehidupan manusia. Oleh itu pentingnya kita hidup di dalam panggilan Tuhan. Kita tahu bahwa ketika masalah ini datang dalam kehidupan kita, ketika kita masih mengalami bergumul dalam COVID-19 ataupun virus ini saudaraku, dan Tuhan mengingatkan betapa rapuhnya kehidupan manusia. Manusia tidak bisa bergantung kepada diri sendiri. Manusia tidak bisa bergantung kepada orang lain. Hanya Tuhan ingin mengingatkan saudara bahwa hanya kebergantungan kita hanya di dalam Tuhan. Jadi saudaraku, ketika kita mengalami perintah berkurung ini, ketika Nuh juga mengalami perintah berkurung ini, setelah dia berada dalam batra, hidupnya mulai bergantung sepenuhnya kepada Tuhan saudaraku. Jadi Tuhan membawa Nuh dan sisi keluarganya kembali kepada akar atau tujuan asal Tuhan menciptakan manusia. Kita suka melihat kepada apa yang baru, tetapi Tuhan sedang membawa kita kembali kepada tujuan yang diciptakan. Jadi setelah peristiwa yang kita alami dalam kehidupan kita ini, Tuhan mau kita kembali dan melihat tujuan asal hidup saudara dan saya. Dan saya percaya bahwa apa yang Tuhan datangkan di dalam kehidupan kita, apa yang kita alami di dunia ini, terutamanya COVID-19, kita mengalami perintah berkurung dan kita mengalami banyak kesulitan dalam kehidupan kita. Tuhan mau mengingatkan kita bahwa betapa rapuhnya kehidupan manusia tanpa Tuhan. Betapa sulitnya kehidupan manusia tanpa Tuhan. Dan Tuhan mau mengingatkan kita bahwa ketika kita masuk ke dalam perintah berkurung, Tuhan mau mengingatkan kita bahwa kita perlukan Tuhan. Kita perlukan ada hubungan dengan Tuhan. Ini sangat penting saudaraku. Jadi saudaraku sebagai umat Tuhan yang Tuhan mengasihi, yang Tuhan kasihi, marilah kita masuk ke dalam perjanjian Tuhan dan masuk ke dalam dan kembali kepada tujuan asal yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita sebagai manusia, yaitu masuk ke dalam panggilan Tuhan dan menyatakan Tuhan berkuasa, menyatakan Tuhan menjadi pengaruh, membawa transformasi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi saudaraku,
Tuhan ingin kita menyadari bahwa kalau kita melihat di zaman Nuh, Tuhan membawa Nuh masuk ke dalam bahtera dan menyelamatkan Nuh. Dan Nuh sudah pasti Nuh menyadari bahwa betapa baiknya Tuhan dalam hidupnya. Sama dengan kita pada hari ini, saudaraku. Ketika kita berada, walaupun kita tidak berada dalam bahtera, tetapi kita berada di rumah, kita tidak bisa keluar negeri, kita tidak bisa keluar negara, kita terkurung dalam negara kita. Kita terkurung dalam rumah kita masing-masing. Dan di situ Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa engkau perlukan Tuhan. Engkau perlukan Dia untuk memelihara hidupmu. Engkau perlukan Tuhan di dalam keadaan kita terbatas. Tapi Tuhan mau kita mengingat kembali kepada asal tujuan Tuhan dalam hidupmu. Sehingga kita bisa melihat bahwa Tuhan begitu baik dalam hidup saudara, dalam keadaan kita tersepit pun, Tuhan masih mengingatkan kita bahwa Dia mengasihi saudara dan saya, dan Tuhan masih mengingatkan kita untuk kita kembali kepada tujuan dan asal. Dan kita percaya bahwa ketika kita tidak mengoreksi hati kita, kehidupan kita, sudah pasti kita akan memiliki sikap perbuatan yang sama dengan orang-orang yang ada di zaman Nuh. Dan kita tahu bahwa kita hidup di akhir zaman. Apa yang berlaku di zaman Nuh akan berlaku pada kedatangan anak manusia. Ya saudaraku, mari kita persiapkan diri kita. Apa yang kita alami, norma baru yang kita alami, perintah berkurung yang kita alami, ini mengingatkan kita bahwa Tuhan berkuasa atas segala sesuatu dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya. Oleh itu mari kita perbaharui komitmen kita di hadapan Tuhan, sehingga kita benar-benar bisa masuk ke dalam perjanjian Tuhan setelah perintah berkurung ini. Di dalam perintah berkurung ini juga kita akan benar-benar mengalami Tuhan yang luar biasa. Kita bisa mendirikan mezbah untuk Tuhan. Kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Kita mulai peduli akan iman kita di hadapan Tuhan. Peduli akan gereja, peduli dengan mezbah keluarga kita, hubungan kita dengan Tuhan. Jadi saudaraku yang seiman dalam Tuhan, mari kita benar-benar koreksi hidup kita, masuk ke dalam perjanjian Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan ingini di dalam kehidupan kita di waktu-waktu terakhir ini. Dan Tuhan sedang memperingatkan saudara dan saya, sama seperti Tuhan memperingatkan orang-orang zaman Nuh 120 tahun, begitu panjang sekali. Dan sama dengan hidup kita, Tuhan juga sentiasa memperingatkan kita bahwa kedatangan sudah pasti dengan dekat. Dan Tuhan mau kita bersiap sedia untuk menantikan Tuhan dan masuk ke dalam apa yang Tuhan kerjakan dalam perjanjian manusia dengan Tuhan, untuk masuk ke dalam apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur Tuhan buat pada pagi hari ini kami mengerti bahwa Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau memperingatkan kami bahwa apa yang berlaku di dunia ini pada hari ini itu sama dan pernah berlaku di zaman Nuh. Di mana zaman Nuh Tuhan, manusia hidup dalam kehidupan yang melupakan Tuhan, hidup untuk diri sendiri. Dan pada hari ini Tuhan, kalau kami lihat ramai orang-orang percaya Tuhan yang sudah mundur dari imannya, mereka hidup dengan kepentingan dan tidak mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan, kalau kami lihat Tuhan di zaman Nuh, ada hal-hal yang baru Engkau kerjakan lewat perintah berkurung, di mana Tuhan membawa Nuh masuk ke dalam bahtera selama 360 tahun, 360 hari. Dan saya percaya bahwa Tuhan juga mengingatkan kami bahwa pada waktu ini, inilah masa seluruh dunia mengalami pandemik COVID-19, di mana hampir semua negara mengalami namanya perintah berkurung, di mana kami tidak bebas untuk bergerak. Dan situ Tuhan ingin mengingatkan kami bahwa betapa rapuhnya hidup manusia untuk manusia sentiasa berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas amaran ini, untuk kami bisa bergerak maju sesuai dengan panggilan Tuhan dalam hidup kami. Berkati umat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, sama ada di secara pertemuan fisikal ataupun yang berada di rumah. Tuhan berkati kami semua, sehingga Tuhan kami tahu dan mengerti apa rancangan Tuhan dalam hidup kami. Kami serahkan setiap Tuhan kami yang hadir pada pagi hari ini sekali lagi. Berkati kami semua dan berkati firman Tuhan, dan biar Roh Kudus memberikan kami pengertian supaya kami mengerti apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin.